Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten belajar belakrak. Nah, ini sedang belakrak di Pulau Jawa, kawan-kawan. Tepatnya ada di Kota Madiun. Nah, ini yang kemarin kita menyaksikan panen tebu. Sekarang ini kelanjutannya, kawan-kawan. Jadi tebu kalau setelah dipanen itu ternyata dibersihkan lagi, dibakar. Apakah itu mau ditanami lagi atau diproses sedemikian rupa dan tidak menanam akhirnya tumbuh lagi. Nah, kebetulan ada Pak Mandornya di sini, kan kawan. Kita mau bertanya sama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepangaken Bapak Pak Katijo. Pak Hadi. Nah, ini ternyata Pak Mandor ini namanya Pak Katijo. Asli Madiun Pak nggih? Iya. Nah, Asli Madiun. Nih Bapak ini yang mandorin petani tebu nih Pak nggih? Iya, iya. Oh. Nah, kemarin tuh saya kan kesini Pak pas panen raya itu. Ya, saya sudah membuat YouTube. Ini mau membuat lagi, mau bertanya sama Bapak. Setelah panen kan selesai Pak. Ya. Dibakar ini rencana ditanam lagi atau gimana Pak Tan? Ya, ini diproses lagi, dikepras biar tumbuh lagi. Jadi nggak perlu pakai bibit lagi Pak? Enggak kalau kedua enggak. Oh seperti ini Pak, ya baru jadi. Dicangkuli seperti ini. Ya. Oh seperti ini kawan-kawan, dicangkuli yang rapi. Nah ini kita mau lihat. Oh seperti ini kawan-kawan ternyata. Setelah panen bersih, dibakar dan diproses seperti ini kan kawan. Dicangkuli. Ini supaya apa ini Pak? Ini dicangkuli. Supaya biar baik. Oh biar cepat tumbuh. Ya, biar baik Pak. Tidak dipupuk dulu nih Pak. Enggak. Oh. Pokoknya besok aja nak. Kalau sudah tumbuh ya. Ya. Nah seperti ini kawan-kawan proses selanjutnya setelah panen raya tebu itu. Jadi dibersihi semacam ini, mula-mula dibakar kawan-kawan. Kita lihat yang dibakar. Nah dibakar seperti itu kawan-kawan. Nanti setelah kering baru dicangkuli semacam ini. Nah dengan Pak D siapa ini namanya ya? Pak Suyono. Kerja ini sudah berapa tahun Pak D ikut tebu ini Pak D? Wah, tesik Joko ampun 70 niki. Waduh, dari bujangan sampai sekarang. Nggih, Usianya sudah berapa Pak D? 70. 70 masih sehat. Alhamdulillah. Berarti masih jos Pak D ya? Yo. Jos gandos. Jos gandos. Mantap. Ini berarti Pak D bagian bakar atau juga nyangkul? Yo juga nyangkul tapi kalau yang bersih habis. Nggih. Saya Ikut bersih-bersih ini. bersih ini. Oh. Jadi yang kalau seperti tunas yang seperti ini dimatikan dulu atau gimana Pak? Kalau enggak dimatikan, Oke, gimana Pak? ini nanti kalau ini sudah hidup, Iya. ini pecah. Oh. Karena umurnya sudah lebih banyak daripada yang Oh ya. Ya. Tahu maksudnya. ya. Supaya umurnya seragam gitu ya. Oh ya. Baik. Begini kawan-kawan, penjelasannya Pak D. Ini yang tinggi ini harus dimatikan supaya nanti tuh tumbuhnya sama nggih. Ya, hidupnya bersama. Oh, hidupnya sama. Ini nanti dibiarkan. Nggih. Akhirnya ini juga mati. Mati karena umurnya Sudah lewat. lebih banyak daripada yang baru full. Jadi umurnya biar seragam. Ya, baik. Nah, Ya. oke terima kasih Pak D ya, Ya, penjelasannya. kembali kasih. Nah, kita mau lihat ke sana kawan-kawan. Lihat pembakarannya seperti ini prosesnya pembakaran. Setelah panen raya ternyata sekarang tidak dibajak lagi atau dicangkul, hanya dibersihkan seperti ini lah. Seperti ini namanya apa nih, saya belum tanya tadi kawan-kawan. Sekarang saya mau tanya sama beliaunya yang
ada di sana tuh kan kawan. Itu juga bekerjanya di sini. Nah, ternyata tebu ini hanya sekali menanam kan kawan. Oke, sekarang kita temui dengan Pak D berdua ini kan kawan, sambil berrokok. Rokoknya apa nih Pak D? Bro. Oh, rokoknya itu ya. Enggak ngelinting. Oh, enggak ngelinting. Saya mau tanya, yang dibersihkan seperti ini namanya apa nih Pak D? Kepras. Ngepras nggih. Oh, ternyata namanya ngepras kan kawan. Kepras tebu. Supaya biar rata nggih. Ya. Oh, supaya biar rata. Ini kalau kerja bawa sangu sendiri atau pulang? Sangu. Oh, bawa bontotan nih kan kawan, ternyata nih. Nah, ini bawa bontotan sendiri-sendiri, satu, dua. Kalau lapar nggak perlu ke warung, warungnya jauh karena ini. Nah, ini yang menunggu api kan kawan. Api ini supaya hidup terus dan bersih dan bisa dilanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya seperti ngepras. Ternyata ngepras ini sudah sangat bagus kawan, tidak perlu membuat benih lagi, dia akan tumbuh bersama kan kawan. Lah ini mau tanya sama bapaknya yang belum saya tanya, Pak, kalau alatnya itu cangkul kah apa namanya itu Pak? Gancu. Gancu. Iya. Ini buat pandi besi khusus apa dibuat sendiri Pak? Khusus. Oh khusus. Iya. Dilas saja Pak nggih. Iya. Oh ternyata alatnya namanya gancu kan kawan. Iya. Jadi bukan, kalau pakai cangkul gimana Pak? Kurang baik kah Kurang gimana? baik. Kurang baik Kurang ya? rusuh. Kurang rusuh. Iya, kurang kuat. Oke. Ini kan penjelasannya kalau kita pakai cangkul tidak kuat. Ternyata pekerjaan ini pakai alat khusus namanya gancu seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat dari per kawan-kawan. Iya. Dari per. Nah, semacam ini kan kawan proses pengerjaannya. Nah, ini dikepras supaya tujuannya nanti tunasnya tuh bareng kawan, bersamaan. Jadi tuanya sama. Kalau enggak nanti tetap yang tumbuh duluan akan mati. Ya, seperti itu kawan. Ternyata memang harus dikepras semuanya bersih. Nah, ini kan kawan, semuanya setelah dibakar atau sudah bersih seperti ini ngeprasnya. Jadi sudah ahli, tidak terlalu kedalaman. Ini berarti dikira-kira nggak terlalu dalam Pak D. Nah, supaya nanti tumbuhnya bareng kan kawan, sama. Ini yang dimaksud itu. Yaitu yang sudah tumbuh dikepras, harus dihilangkan. Nah itu kan kawan, yang sudah hidup harus dibuang supaya nanti bareng atau bersama, sama kan tumbuhnya, usianya sama gitu maksudnya. Nah ini kan yang sudah sendiri-sendiri bagiannya. Inilah prosesnya kan kawan, sahabat subscriber di mana berada. Kalau perlu penanaman tebu yang kedua seperti ini. Ini kan yang masih dalam proses pembakaran setelah panen raya. Jadi setelah panen raya memang harus melalui proses seperti ini. Pembakaran dulu. Nah, tujuannya pembakaran ini hanyalah untuk membersihkan daun-daun keringnya ini kan supaya lebih gampang mencangkuli atau mengepras tunas-tunas yang sudah tumbuh duluan kawan, supaya tumbuhnya nanti
bisa bareng atau berataan. Nah, seperti ini yang sebetulnya sudah banyak tumbuh kawan, tapi harus dibuang karena tujuannya untuk menyamakan ini semennya. Ini kawan-kawan, saya di tengah padang sawah yang bekas panen raya tebu ini. Jadi untuk melihat dari dekat bagaimana prosesnya tanam kedua tebu ini. Nah, ternyata seperti itu kan kawan. Pertama dikumpulin daun keringnya dan dibakar dan dikepras seperti itu, nanti akan tumbuh sendiri. Nah, ini bagian khusus nyelomot geni kan kawan. Nah, khusus membakar nih bule ini. Jadi ini yang petani tebu ini bukan laki-laki saja kan kawan, ibu-ibu juga bagiannya masing-masing. Ini khusus pembersihan dan pembakaran daun tebu. Oke, ternyata sampai di sini dulu kan kawan tentang penanaman kembali atau menanam kedua kalinya. Menanam tebu ini sampai 2 kali kah 3 kali Pak Di? Wah, ini kan banyak. Ini berapa kali? Ini sudah 1, Oke. 2 akan yang ditanam ini. Dan sampai berapa kali ini Pak Mandor nih? 3 kali. 3 kali baru pakai tanam lagi. bibit baru nggih. Ya. Nah, demikian kan sudah dijelaskan oleh Pak Mandor bahwa menanam tebu ini tidak sekali, berarti benih sekali sampai panen 3 kali, begitu kan kawan. Ya. Mudah-mudahan video ini jadi inspirasi para sahabat tani tebu kita dimanapun berada. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.